Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiani Herniatsih, NIM 4101418031, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara mengajar untuk siswa SMP kelas 8 pada kompetensi dasar 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Muhammad Asikin. Selamat menyaksikan. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita semua berdoa sejenak agar nantinya diberi kemudahan serta kelancaran selama proses membaca dan berlangsung. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang sekiranya ada yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah kalau semuanya dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita layaknya harus bersyukur kepada Allah karena kita semua dapat berkumpul dan dapat belajar bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait bidang koordinat kartesius. Nah, kira-kira siapa yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi apa? Belum ada yang tahu? Nah, jadi pada pertemuan kali ini, kita semua akan belajar menganalisis posisi titik terhadap garis sumbu dan menentukan posisi garis terhadap garis sumbu. Diharapkan nantinya selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak semua dapat ikut serta dan berperan aktif selama mengikuti pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran nanti diharapkan anak-anak semua dapat mengerti dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait posisi titik terhadap garis sumbu dan posisi garis terhadap garis sumbu dengan baik dan benar. Silakan anak-anak semua mempersiapkan buku catatan dan buku paket matematikanya. Dan buka buku paket matematika pada halaman 45. Nah, setelah membukanya, di halaman 45 itu terdapat suatu permasalahan di mana terdapat dua siswi yang bernama Bella dan Diva yang ingin berkunjung ke rumah ibu gurunya, yaitu Bu Badia. Namun, Bu Badia tidak memberikan informasi yang cukup rumahnya itu terletak di mana. Bu Badia hanya menginformasikan bahwa rumahnya itu berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, Bella dan Diva ini berangkat bersama-sama dari sekolahan, akan tetapi mereka berdua melalui rute yang berbeda. Jadi Bella melalui rute yang berwarna merah, sedangkan Diva melalui rute yang berwarna biru. Nah, ternyata Bella ini datang lebih awal di rumah Bu Guru daripada Diva.
sedangkan Diva itu baru datang beberapa menit setelahnya. Nah, di sini ada permasalahan. Apabila kecepatan sepeda mereka itu dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Ada yang dapat menjelaskan? Iya, silahkan Tini. Oke, Tini tadi menjelaskan bahwa mengapa Bella lebih dulu, karena Bella itu hanya melalui 3 tikungan saja, sedangkan Diva melalui 7 tikungan. Itu jawaban yang masuk akal tapi kurang benar atau kurang tepat untuk permasalahan ini. Silakan yang lainnya mungkin ada yang membenarkan atau memberikan komentarnya. Iya, Adi silakan. Iya, benar sekali. Jadi mengapa Bella itu datang lebih awal? Karena rute yang dilalui Bella itu lebih pendek daripada rute yang dilalui oleh Diva. Jadi di sini ada yang tahu berapa kilometer jarak yang ditempuh atau berapa meter jarak yang ditempuh oleh Diva dan Bella ini? Ya, silakan. Oke, benar sekali. Jadi Bella ini menempuh jarak 3.700 meter atau 3,7 km. Sedangkan Diva menempuh jarak 4.120 meter. Nah, jadi dilihat dari jarak kedua siswi ini terlihat jelas bahwa jarak dari Bella ini lebih pendek daripada jarak dari Diva. Maka dari itu Bella lebih cepat sampai ke rumah ibu guru daripada Diva. Nah, sekarang kita kaitkan antara permasalahan tadi dengan koordinat Kartesius. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa itu koordinat Kartesius? Belum ada yang tahu? Jadi, koordinat Kartesius itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang yang biasanya itu menggunakan 2 bilangan, yaitu koordinat X dan koordinat Y pada titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengilustrasikan pada papan tulis. Ilustrasi yang ada di papan tulis ini. Nah, di sini untuk garis yang mendatar atau garis horizontal ke arah kiri dan ke arah kanan itu disebut sumbu X. Sedangkan untuk garis vertikal, yaitu garis ke arah atas dan ke arah bawah ini disebut sumbu Y. Nah, dari sumbu X dan sumbu Y ini akan bertemu di satu titik, yaitu di sini. Nah, titik ini disebut titik asal atau biasa ditulis dengan titik
O 0,0. Nah, di sini apabila ibu menggambarkan ada titik A di sini. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius ini itu biasanya dituliskan dengan X, Y, di mana X itu merupakan bilangan X yang merupakan jarak titik tersebut terhadap sumbu Y, sedangkan bilangan Y itu mengartikan bahwa jarak dari titik tersebut terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini ada titik A. Siapa yang tahu bagaimana posisi titik A ini? Nah, jadi anak-anak, titik A ini terletak pada 4,3. Bagaimana bisa tahu 4,3? Nah, ini apabila titik A ini kita tarik garis ke arah sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nah, kita akan menemukan bahwa titik A ditarik ke sumbu Y itu kita temukan angka 3. Dan apabila ditarik ke sumbu X itu akan ditemukan angka 4. Nah, maka dapat dituliskan dengan A itu 4,3, di mana 4 ini koordinat X dan 3 ini koordinat Y. Jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah kita mengenal terkait posisi titik terhadap sumbu, nah, sekarang Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua. Di sini siapa yang tahu kuadran pada bidang kartesius itu ada berapa? Ya, silakan ini. Benar sekali. Jadi, pada bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dari gambar di sini, mana sih kira-kira letak dari kuadran-kuadran tersebut? Jadi, kuadran 1 itu terletak pada X positif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 2 itu terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 3 itu terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan yang terakhir yaitu kuadran 4 itu terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Jadi di sini untuk titik A, siapa yang tahu titik A ini berada di kuadran berapa? Nah, benar sekali semuanya bahwa titik A ini terletak di kuadran 1. Jadi di sini saya tuliskan ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang merasa kurang paham terkait materi tadi? Silahkan ditanyakan. Apabila tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai posisi garis terhadap sumbu. Nah, di sini siapa yang tahu macam-macam posisi garis terhadap sumbu itu apa saja? Belum ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan posisi garis terhadap sumbu melalui ilustrasi gambar berikut ini.
tiga gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Nah, di sini anak-anak siapa yang tahu apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Silahkan memberikan pendapatnya. Ya, silahkan Ida. Tadi Ida telah menjelaskan bahwa perbedaan antara gambar A, B, dan C, yaitu pada gambar A itu garisnya itu mendatar atau horizontal, sedangkan pada gambar B itu garisnya vertikal, dan pada gambar C itu garisnya bersilangan. Nah, di sini ada yang mau menambahkan ataupun menyampaikan pendapatnya yang lain? Tidak ada. Nah, jadi pendapat dari Ida tadi kurang tepat ya. Jadi untuk perbedaan dari gambar A, B, dan C ini, untuk gambar A kita lihat di sini ada 3 ruas garis, ada L1, L2, dan L3. Nah, posisi ruas garis ketiga ini, yaitu pada ruas garis L ini, itu sejajar dengan sumbu X. Jadi, apabila ketiga ruas ini diperpanjang ke arah kanan maupun kiri, itu nanti tidak akan berpotongan pada sumbu X. Maka dari itu, ketiga ruas ini dikatakan sejajar pada sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y, ketiga ruas garis ini, yaitu L1, L2, dan L3 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena apa? Karena di sini kita lihat ruas garis, misalnya ini ruas garis L3 ini tegak lurus dengan sumbu Y karena membentuk sudut 90 derajat pada perpotongannya, yaitu pada titik ini ya. Begitu pula pada L1 dan L2. Sekarang kita beralih untuk yang ke gambar B. Nah, di gambar B ini K1, K2, dan K3 itu ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, sedangkan terhadap sumbu Y itu sejajar. Sedangkan untuk gambar ketiga atau gambar C di sini, ini ruas garis M1 itu berpotongan terhadap sumbu X dan juga berpotongan terhadap sumbu Y. Begitu pula pada ruas garis M2 yang berpotongan pada sumbu X dan berpotongan pada sumbu Y. Di sini, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang merasa kurang paham? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Kalian bisa membuka buku halaman 58 dan 59. Di situ menjelaskan sama terkait posisi garis terhadap sumbu, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Nah, berikutnya di sini Ibu memiliki lembar kerja siswa. Nanti kalian silahkan menyelesaikan lembar kerja ini sesuai petunjuk yang telah ada di lembar kerja ini, dan silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Saya beri waktu 15 menit. Diharapkan kalian semua dalam 15 menit itu dapat lebih memahami tentang materi pada hari ini dan dapat menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan ini ya. Jangan lupa untuk menuliskan identitas diri. Silakan dikerjakan.
koordinat dari titik A? Ya, benar. Titik A ini terletak pada 2,6. Nah, titik A ini terletak pada kuadran. Oke, benar. Terletak pada kuadran 1 karena kita ketahui bahwa koordinat X-nya itu 2, yang mana itu bernilai positif, dan kuadran Y-nya itu 6, dan kuadran Y-nya itu juga merupakan bilangan positif. Jadi titik A ini terletak pada kuadran 1. Oke, lanjut pada titik B. Siapa yang mau menjawab titik B ini terletak pada posisi berapa? Oke, silakan Ira. Iya, benar sekali. Titik B ini terletak pada 5,5. Ini bisa ditarik garis ya. Diketahui untuk X-nya itu, koordinat X-nya itu 5, dan koordinat Y-nya itu juga 5. Jadi titik B ini terletak pada kuadran 1. Oke, lanjut untuk titik C. Di sini siapa yang tahu titik C ini terletak pada posisi mana? Iya, Iwan. Iya, benar sekali. Titik C ini terletak pada men 4,3. Sini saya tuliskan men 4,3. Kalau negatif 4,3. Nah, titik C ini terletak pada kuadran 2, di mana nilai koordinat X-nya itu bernilai negatif dan koordinat Y-nya itu bernilai positif. Lanjut ke titik D. Kira-kira titik D posisinya di mana? Ya, Benny. Oke, benar sekali. Titik D ini terletak pada negatif 5,6. Sini saya tuliskan negatif 5,6. Yang mana sama seperti titik C, titik D ini terletak pada kuadran 2. Nah, di sini kira-kira ada yang salah atau kurang tepat untuk titik A sampai titik D. Ternyata semuanya benar ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk titik E, siapa yang mau menjawab titik E ini posisinya di mana? Iya, benar sekali. Titik E ini terletak pada negatif 4, negatif 3. Yang mana titik E ini terletak di kuadran 3. Sama seperti titik E, titik F juga terletak pada kuadran 3 dengan posisinya yaitu koordinat X-nya itu negatif 6, dan koordinat Y-nya itu juga negatif 6. Oke, lanjut untuk titik G. Titik G ini terletak pada kuadran 4, di mana posisinya itu koordinat X-nya itu positif 5 dan koordinat Y-nya itu negatif 4. Ini dapat dituliskan 5, negatif 4. Nah, yang terakhir untuk titik H ini sama seperti titik G, terletak pada kuadran 4, yang mana untuk koordinat X-nya itu bernilai positif yaitu 3, dan koordinat Y-nya itu bernilai negatif yaitu negatif 6. Sini saya tuliskan 3, negatif 6. Nah, dari permasalahan pertama yaitu pada kegiatan 1 di lembar kerja, siapa yang masih merasa kesulitan atau kurang paham mengenai posisi titik terhadap sumbu? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut membahas kegiatan 3, yaitu menentukan posisi garis terhadap sumbu.
sini kita akan menentukan bagaimana posisi garis terhadap sumbu. Nah, siapa yang tahu untuk permasalahan garis K? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Ibu. Ya, benar. Jadi, garis K ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Karena apa? Karena garis K ini apabila diperpanjang itu tidak akan berpotongan dengan sumbu X seperti yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian lanjut untuk garis N. Bagaimana penyelesaian posisi garis N terhadap sumbu? Ya, jadi garis N ini kebalikannya garis K. Jadi garis N ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Karena di sini udah jelas ya, ini garis N ini berpotongan dengan sumbu X itu pada titik 1,0 di mana membentuk sudut 90 derajat. Maka dari itu garis N ini tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang untuk garis M, siapa yang tahu? Ini hampir mirip untuk M sama K. Nah, jadi garis M ini sama seperti garis K, yang mana garis M ini sejajar dengan sumbu X, ya, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Di sini ada titik perpotongannya yaitu di titik 0,-5. Nah, sedangkan untuk garis L itu berpotongan terhadap sumbu X dan garis P juga sama berpotongan terhadap sumbu X. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai posisi garis terhadap sumbu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau mau menanyakan yang sulit dari lembar kerja tadi, tidak apa-apa. Jika tidak ada, berarti saya rasa anak-anak semua telah mengetahui dan memahami ya terkait dua materi tadi ya. Yang pertama menentukan posisi titik terhadap sumbu dan yang kedua menentukan posisi garis terhadap sumbu. Nah, sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Tadi kita telah bersama-sama mempelajari terkait dua materi di bidang koordinat kartesius, yaitu yang pertama menentukan posisi titik terhadap sumbu dan yang kedua menentukan posisi garis terhadap sumbu. Nah, untuk pertemuan berikutnya diharapkan anak-anak semua mempersiapkan, karena pada pertemuan berikutnya insya Allah akan dilakukan penilaian harian terkait materi bidang koordinat kartesius. Nah, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa sejenak agar materi pada hari ini dapat bermanfaat kelak dan menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.